Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pahami mengenai hidup kita. Apa yang kita pahami mengenai kehidupan kita sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak atau bersikap. Oleh karena itu, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk kita memahami tiap-tiap kehidupan yang kita lalui. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Tidak memahami dapat membuat kita menjadi orang yang tidak peduli dan meminta sesuatu yang kita tidak pahami. Dapat juga membahayakan hidup kita, bukan? Saudara, ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita ada kalanya begitu berani melalui bahaya. Karena kita tidak paham yang kita lalui itu adalah bahaya. Sehingga kita dengan begitu gampang melewati jalur itu. Padahal itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Atau mungkin kita juga sering meminta sesuatu yang sebetulnya kita tidak terlalu paham. Dan jikalau permintaan itu dikabulkan, maka jawaban permintaan itu merupakan suatu bahaya dalam hidup kita. Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Setelah murid-muridnya mengenal siapakah Yesus, melalui Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah, maka sejak saat itu Tuhan Yesus menyampaikan misi yang harus dia lakukan, yaitu dia harus menderita di tangan pemimpin agama dan di tangan bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan dia harus mati sebagai salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pemberitahuan tentang hal ini bukanlah merupakan berita yang menyenangkan, karena pemberitahuan ini berbicara tentang kematian Yesus Kristus. Seharusnya ketika murid-murid mendengar berita seperti ini, harusnya mereka menjadi prihatin dan mereka mulai berempati. Namun ironis sekali, setelah Tuhan Yesus menyampaikan berita yang tidak menyenangkan ini, justru peristiwa sebaliknya yang terjadi. Ibu daripada anak-anak Zebedeus bersama kedua anaknya Yohanes dan Yakobus datang kepada Tuhan Yesus dan meminta posisi di kanan dan di kiri di dalam kerajaan Yesus Kristus. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini bagi kita dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, penyembahan kita kepada Tuhan seharusnya menguduskan ambisi-ambisi kita. Sangat menarik sekali setelah Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya. Maka datanglah ibu dari anak-anak Zebedeus bersama anak-anaknya. Dan Alkitab berkata, lalu ia sujud di hadapannya untuk minta sesuatu. Kata sujud bisa diartikan menyembah. Kedatangan ibu ini dengan sikap yang sangat baik, yaitu menyembah Tuhan Yesus. Namun pada saat yang sama, ada sesuatu yang tidak cocok dengan penyembahan itu. Karena penyembahan diikuti oleh permintaan yang keluar dari ambisi yang bersifat selfish, berpusat pada diri sendiri. Itu yang dikatakan olehnya. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kiri, yang seorang di sebelah kanan. Ini yang dikatakan oleh ibu daripada Yohanes dan Yakobus. Mengapa harus ibunya yang harus bicara? Karena mereka berpikir, kalau ibu berbicara, kemungkinan Tuhan Yesus akan mengabulkannya. Saudara, kisah ini memberitahukan kepada kita, ada kalanya perbuatan-perbuatan kita sendiri sangat kontradiktif dengan apa yang dalam hati kita. Kita bisa menyembah Tuhan dengan pemikiran kita meninggikan namanya. Namun pada saat yang bersamaan, kita masih punya ambisi-ambisi yang bersifat kedagingan dalam hidup kita. Sehingga seakan-akan penyembahan kita kepada Tuhan tidak ada kaitannya dengan ambisi-ambisi kedagingan kita. Apa itu arti kita menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan artinya kita telah melepaskan ambisi kedagingan kita dan kita ingin meninggikan nama Tuhan. Namun ketika kita menyembah Tuhan dan kita tetap dengan ambisi-ambisi kedagingan kita, maka kita perlu introspeksi diri kita. Apakah kita hanya melakukan ritual-ritual yang kosong, yang tidak bermakna dengan penyembahan itu? Karena tidak sesuai
dengan apa yang di hati kita. Sepatutnya lah orang-orang yang menyembah Tuhan menyucikan ambisi-ambisinya menjadi ambisi-ambisi yang mulia, ambisi yang Tuhan mau kita miliki, bukan ambisi untuk kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana dengan saudara? Kita seringkali beribadah, seringkali menyembah Tuhan. Apakah penyembahan kita kepada Tuhan telah menguduskan ambisi-ambisi hidup kita yang semakin hari semakin seperti ambisi Tuhan kita Yesus Kristus? Yang kedua, Tuhan lebih mengenal tentang keberadaan diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Itu yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata kepada ibu daripada anak-anak Zebedius, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Lalu jawabnya adalah, kami dapat. Saya percaya ibu ini dan kedua anaknya tidak memahami apa yang mereka minta. Tetapi Tuhan tahu apa yang mereka minta. Mereka berkata, kami dapat. Sesungguhnya Tuhan berkata, kamu tidak dapat. Kamu tidak mampu. Mengapa mereka menjawab kami dapat? Karena mereka berpikir, mereka akan membayar harga semahal-mahalnya untuk mendapatkan posisi itu. Oleh karena itu mereka begitu antusias dan menjawab sebisanya, kami dapat. Saudara, bukankah itu seringkali yang kita lakukan? Ketika kita menginginkan sesuatu, lalu Tuhan berkata, apa kamu dapat? Demi supaya saya mendapatkan semuanya itu. Maka saya berkata, saya dapat Tuhan. Saudara, Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan tahu apa yang baik bagi diri kita dan apa yang tidak baik bagi diri kita. Tuhan tahu apa yang kita mampu tanggung dan apa yang kita tidak mampu tanggung. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menanggalkan kedagingan kita. Mari kita hidup secara rohani, yang rela dipimpin Tuhan, yang mau menggumuli kehendak Tuhan, sehingga kita boleh lebih mengenal diri kita sendiri, dan kita boleh melayani Tuhan dalam hidup kita, bukan melayani hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu manusia, keduniawian akan lenyap, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan ada untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau bahwa orang-orang percaya harus memiliki semangat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu semangat melayani. Setelah murid-murid yang lain mendengar apa yang terjadi dengan dua saudaranya kepada Tuhan Yesus dengan permintaan mereka, maka murid-murid yang lain menjadi marah. Kemarahan ini bukan karena mereka menyadari permintaan itu tidak baik dan permintaan itu tidak cocok dimintakan, tetapi murid-murid yang lain juga menginginkannya. Oleh karena itu Tuhan mengajar mereka bahwa penguasa dunia ini berkuasa dengan kekuatannya, dengan kekerasannya, namun tidak di antara murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Maksud Tuhan adalah bukan berarti
engkau dan saya boleh punya kemauan menjadi besar. Tapi yang Tuhan mau, kita melayani orang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan berkata, karena anak manusia datang juga bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Itulah tujuan hidup yang paling mulia. Dan ketika kita melakukannya, kita baru tahu, saudara, hidup melayani merupakan hidup yang bermakna. Dan kita tidak pernah menyesal. Dan itulah yang menjadi berkat yang baik dalam hidup kita dari Tuhan. Mari kita mulai belajar melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Dan biarlah semakin hari kita menampakkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Karena Tuhan lebih mengenal kami daripada diri kami sendiri mengenal diri kami. Bantu kami supaya kami boleh memahami kehendak Tuhan. Supaya kami tidak salah di dalam melangkah hidup kami. Bantu kami supaya kami tidak mempunyai ambisi-ambisi yang sangat-sangat kedagingan. Tapi kami mempunyai ambisi rohani. Yaitu lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengenal Engkau. Lebih rela untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah ini menjadi kenyataan dalam hidup kami. Ketika hari ini kami lalui, kami belajar menjadi orang yang melayani orang lain. Sehingga kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.